Manusia berendam dalam air. Tiba-tiba seekor belut menyelipkan telapak tangannya. Tapi dia tidak merasa. Tapi sebuah bahaya sedang mendekati. Ternyata dia sedang melakukan terapi di air. Itu bisa membantunya promosi kesehatan. Kemudian dokter mengatakan dengannya. Jika ada masalah, dia harus mengetuk jendela, lalu dia membaca novel. Menunggu saat pria ini membuka mata. Segera melihat banyak bintang di sekitarnya. Dia dengan panik berenang ke arah jendela. Gunakan kekuatan untuk mengetuk pintu untuk memanggil. Tapi sang dokter sedang memperhatikan membaca novel. Tidak menyadari elektrokardiogramnya berubah. Tidak ada cara lain. Pria ini harus dengan usaha berenang ke atas. Tetapi jalur kehidupan oksigen telah jatuh ke bawah. Dia ingin mengambil. Tapi itu jatuh ke ikan di bawah. Jadi dia sudah menolak dan terus-menerus berenang ke atas. Bagian atas tertutup rapat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membukanya. Sangat cepat karena kurang oksigen dia sudah pingsan. Ketika dokter menyadari dan menyelamatkannya. Dia mengatakan dengan dokter ada sesuatu dalam air. Tetapi ketika dokter mengeluarkan senter dan melihat ke bawah. Tidak menemukan apapun. Hal ini membuatnya semakin curiga rumah sakit ini. Tepat untuk mengatakan. Ini adalah panti jompo. Tapi seorang pria muda seperti ini kenapa hidup di sini? Ternyata dia dikirim oleh perusahaan untuk menjemput menteri utama. Karena sejak menteri utama datang ke panti jompo ini, maka tidak ada lagi berita. Tapi ketika mobilnya ke kaki gunung panti jompo, lalu menabrak dengan rusa. Mobilnya terbalik dan dia dalam keadaan koma. Ketika bangun lagi, dia sudah di panti jompo. Dokter bilang kakinya sudah patah. Atau beri dirinya beberapa hari untuk beristirahat. Dia pasti menarik dengan tempat ini. Karena di sini belum ada orang ingin pergi. Akhirnya dokter mengingatkannya untuk minum banyak air. Air di sini bisa memperpanjang umur. Pria ini merasa sangat misterius. Tapi tidak berpikir banyak. Ambil seteguk besar gelas. Setelah minum dia baru menyadari ada sesuatu dalam air. Gunakan tangannya untuk mengambil. Dia terlihat menyeramkan. Apa itu makhluk hidup? Dia pikir mungkin tempat ini belum berkembang. Dan berjalan di sekitar seperti belum terjadi apapun. Dia melihat orang tua di sini. Siapapun juga sangat aneh. Beberapa orang bahkan menatapnya dengan mata aneh. Firasat itu membuatnya ingin keluar tempat ini. Dia menyadari ada masalah di sini. Jadi menemukan direktur dan bertanya dengan jelas. Tapi tiba-tiba badannya bermasalah. Pendarahan hidung mulai keluar. Kemudian jatuh dan koma. Setelah bangun lagi, merasa putus asa. Pria diikat oleh dokter. Dokter mengeluarkan perangkat. Bidik mulutnya. Di bawah takutnya. Dia tidak membius tetapi melakukannya secara langsung. Pada malam kebesokan hari, pria ini merasa giginya sakit. Setelah melihat via cermin. Entah bagaimana tiba-tiba giginya copot. Dia merasa panti jompo di sini sangat aneh. Jadi dia berpikir untuk pergi. Kemudian dia menemukan dua dokter memukul orang tua. Dia bertemu dengan seorang wanita tua. Bertanya dia tentang berita teman. Lihat tulang selangkanya. Ada hal yang bergerak. Pria yang ketakutan. Jadi dia memukul rak di belakang. Suara itu menarik perhatian perawat. Dia dengan panik bersembunyi ke sebuah kamar. Kemudian lihat sampel yang direndam di sini. Dan salah satunya adalah orang yang ingin kamu temukan. Ketika masuk ke sini, dia tertangkap oleh direktur panti jompo. Dia membawanya ke kantor gigi. Ingin membantunya menyembuhkan. Pria yang giginya hancur berlari dengan cepat ke bawah. Beritahu pengemudi untuk mengemudi dengan cepat. Dia menemukan kantor polisi di bawah gunung. Berkata dengan polisi semua masalah. Tapi tidak terduga bahwa polisi dan panti jompo terlibat. Dia tertangkap kembali. Sekarang dia benar-benar tidak berdaya. Mendengar suara bising di toilet. Ketika membuka tutupan, ada banyak belut muncul. Pria mengancam dan mundur. Menunggu saat melihat lagi. Maka tidak ada lagi. Ini pasti menunjuk ke sekitar. Dia menggunakan kekuatan untuk menghapus toilet. Tapi tidak melihat apapun.
Tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Dia ingin kata dari direktur panti jompo. Berpikir dia sakit, dia berhalusinasi. Jadi dia mulai menerima perawatan. Terkadang berendam di bak air seperti sampel laboratorium. Ada seorang gadis yang ingin melarikan diri bersamanya sebelumnya. Melihat adegan ini, perlahan menolak keinginan untuk keluar. Kurang tahu berapa waktu yang lewat. Pria ini berpikir tentang apakah kakinya benar-benar terluka. Jadi dia memecahkan cangkirnya. Sebenarnya kakinya biasa. Dia mengerti bahwa dia tidak sakit. Semuanya adalah konspirasi panti jompo. Ketika dia melarikan diri, dia tidak sengaja menemukan sebuah gua. Dalamnya banyak mesin. Bahkan ada wajah manusia. Dia menemukan file kertas. Dan menemukan rahasia panti jompo. Jadi air di sini tidak berfungsi. Hanya manusia tidak bisa meminumnya secara langsung. Jika tidak, akan ada efek samping yang sangat besar. Nutrisi diekstrak dari belut. Bisa buat air minum yang bikin orang gak tua. Tapi pria ini mencurigakan. Bagaimana mereka bisa mengekstrak? Tapi sangat cepat dia sudah paham. Pria itu ditemukan oleh pria botak. Lalu dipukul sampai pingsan. Setelah bangun dia berada di dalam mesin. Dan di sebelahnya ada toples belut. Mereka memasukkan pipa air besar ke mulutnya. Tapi ujung itu adalah toples penuh belut. Dia sangat takut. Dan dokter membuka keran. Belut jatuh bersama air. Dalam tatapan putus asanya. Setetes air umur panjang diekstraksi. Jadi begini cara membuat air umur panjang. Di panti jompo ini, ada banyak orang yang tersiksa sepertinya. Pria asli menemukan rahasia menjijikkan ini. Dia berlari ke depan semua orang. Mengatakan bahwa direktur diam-diam menggunakan tubuh manusia untuk membuat air umur panjang. Tapi orang tua di sini seperti setan. Ayo bergerak ke arahnya. Seperti mayat yang memelukku erat-erat. Dia dikirim ke tungku pemurnian. Sejak itu, dia seperti berubah menjadi orang berbeda. Bertingkah seperti mayat. Gadis dari kecil hidup di panti jompo. Datang untuk menemukannya bersama melarikan diri. Tapi tidak terduga, dia tidak lagi berpikir untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia merasa tempat ini sangat bagus. Tidak kemana-mana. Gadis ini sangat sakit hati. Memberikannya sebuah boneka. Lalu berbalik tubuh dan pergi. Tapi hal membuat gadis ini tidak terduga. Pada hari direktur mengadakan pernikahan. Dan gadis itu adalah pengantinnya. Dia bahkan mengambil tali dan mengikatnya. Membuatnya merasa takut. Direktur selalu menganggapnya sebagai anak perempuan. Sekarang kenapa dia melakukan seperti itu? Di tempat lain ketika pemeran utama pria melihat boneka itu. Akhirnya dia sudah ingin siapa dirinya. Dia ingat pernah seorang wanita mengatakan kepadanya bahwa ada rahasia direktur dalam gambar. Dia menggunakan segelas air sebagai kaca pembesar. Menemukan bahwa seseorang memiliki perban di wajah mereka. Setelah melihat dengan jelas, dia masih lihat tangan seseorang. Menghancurkan gambar, dia dapat dengan jelas melihat bayi perempuan itu. Karena boneka di tangan anak dan gadis itu sama. Menurut kata-kata dari penduduk, di gunung ada baron. Menikah dengan seseorang dari garis keturunan yang sama. Untuk memiliki darah murni. Sepertinya anak ini adalah bayinya. Dia pergi mencari direktur untuk mengakhiri perilaku direktur itu. Gadis itu adalah putrinya. Direktur melepas topengnya. Pemeran utama pria melemparkan api ke genangan bensin yang disiapkan sebelumnya. Tapi itu tidak berguna. Direktur membuangnya. Biarkan belut menangani dia. Gadis itu panggilnya, ayah. Dan lempar batang besi. Direktur jatuh ke bawah danau. Akhirnya, pemeran utama mengendarai sepeda untuk membawa gadis itu keluar. Tapi pemeran utama pria menunjukkan senyum yang menakutkan. Akhir film adalah akhir yang terbuka. Bagaimana pikiran Anda? Silakan tinggalkan komennya.